Alhamdulillah. Seru banget nyambung. Enak juga ya? Kalau rame gini enak ya. Boleh nambah. Ya. Boleh lah. Dari kemarin diajak, Makanya saya bilang dari kemarin-kemarin. Dari kemarin diajak mah. Aku baru 1 kali Pak Haji. Ya. Enggak, ini kan diajak dari kemarin. Baik, kita mintain ini Mbak Sri, gimana pengalamannya? Bu dosen. Pengalamanku sih tadinya aku kan kerja Pak Haji. Kira-kira itu kerjanya udah 35 tahun. Dari pagi sampai jam 8. Udah gitu dari jam 8 sampai jam 10 atau apa gitu suka rapat malam tuh. Begitupun selama 35 tahun. Tadi pagi datang, terus pulang, terus rapat, pulang ke rumah udah ngantuk, udah capek. Kan gitu kalau orang kerja tuh. Jadi selama ini dari pagi nggak ngurus anak, nggak ngurus suami, terus ngaji sembahyang sholat subuh juga suka lewat-lewat ke buru-buru, macet gitu kan. Waduh, aku bilang lama-lama saya pikir-pikir, udah 35 tahun kerja kok saya nggak dapet apa-apa, nggak bisa masak Pak Haji, diketawain ya teman-teman, ya kan nggak pernah masak, nggak pernah ngaji, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ini. Lama-lama saya bingung, ini hidup kok kayak gini ya. Pas kerja gitu, akhirnya saya ambil pensiun. Kira-kira 5 tahun yang lalu saya ambil pensiun. Jadi nggak usah mikirin bangun pagi. Jadi aku bisa bangun siang jam 10 atau jam berapa, suka-suka lah gitu ya. Enak gitu rasanya. Terus pagi-pagi juga bangun bisa sholat subuh, ya kan, habis sholat subuh tidur lagi kadang-kadang. Terus udah gitu akhirnya pagi-pagi bisa nyediain masak, belajar sedikit-sedikit semuanya begitulah pokoknya. Pokoknya kalau kerja tuh menurut aku ya agak susah karena fokusnya cuman karir sampai jadi pembincang bank ya, Bank Bumidaya waktu itu. Terus merger jadi Gedung Antam, jadi Mandiri gitu ya, jadi Bank Mandiri. Nah di Mandiri lebih gila lagi, udah ada target, udah ada ini, sampai pulang malam, sampai Sabtu Minggu juga ngejar target, yang orang kredit, jadi pokoknya kayaknya bikin kita pusing gitu. Sedangkan kita nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Kadang-kadang siang pas lagi mau sholat siang gitu di kantor gitu atau sholat asar gitu, itu pasti ada tamu nanya mengenai dana gitu ya kan. Saya kan marketing manajemen, jadi marketing manajemen, jadi mengenai dana-dana masuk lah gitu ya. Bermiliar-miliar gitu berkredit kadang-kadang dari Gedung Antam atau dari mana-mana gitu, banyak banget dana-dana masuk. Jadi pusing sendiri kan, akhirnya pas sudah selesai, saya pensiun aja lah, enak gitu ya. Nah pensiun, terus kayaknya bebas gitu Pak Haji, bebas semuanya, nggak ada ngatur, enak kan? Waduh, nggak ada ngatur tidur, sholat, kan bisa sholat, bisa silaturahmi, bisa ngaji, bisa ini, bisa itu, pokoknya enak sekali deh. Pokoknya enak sekali, itu namanya pensiun. Udah 35 tahun kerja, sampai-sampai saya tuh nggak pernah ngaji, nggak pernah sholawat, nggak bisa sholawat aku Bu, nggak bisa ngaji, nggak bisa sholawat, nggak bisa silaturahmi ya. Kadang ada yang kawin, ada ulang tahun, ada ponakan ini, ada ponakan itu, nggak pernah datang saking capeknya. Sabtu Minggu capek makanya. Tapi bisa bawa mobil. Iya, kalau bawa mobil itu kemana-mana karena Sekarang rajin bawa bawa mobil Ngaji di sini jadi ibu ini ya. Aduh, pas sudah ngaji, pada suatu hari itu suami saya sakit, terus terang aja sakit, dedah palanya ya, dedah palanya biasa kan, itu ada perdarahan di palanya gitu ya. Saya tuh sedih banget waktu itu ya, ngeliatin sebulan di rumah sakit gitu ya. Pas udah gitu terus akhirnya pas rumah datang gitu, terus Pak Haji datang ke rumah, doain suami saya, doain. Terus lama-lama kok kayaknya suami saya agak lumayan gitu Pak Haji, kayaknya kok dia tuh tenang gitu. Kok dibandingin orang-orang lain yang operasinya serupa tuh, yang namanya sebulan tuh dia nggak bisa apa-apa, masih ngaco ngomongnya, ayo gitu ya. Kalau suami saya alhamdulillah udah lumayan. Memang waktu pertama-tama sih saya sedih, dimarahin terus karena apa, karena kalau dia ngomong apa kan nggak bisa, terus nggak bisa ngomong, yang itu nggak ngerti, bentak-bentak, aku nangis, pokoknya apanya gitu ya. Tapi sejak Pak Haji datang, terus aku bilang ini aku harus ngaji nih karena biar suamiku sembuh. Orang lain kan masih udah
kalau operasi begitu kan masih aneh sampai sekarang berbulan-bulan. Nah suamiku tuh alhamdulillah sebulan tuh udah bisa ngomong. Saya udah seneng banget itu ya, karena itu akhirnya saya langsung ngaji terus supaya suami saya tuh juga sembuh, supaya anak-anak saya juga tuh semuanya sholat gitu. Selama ini kan bapaknya juga agak kurang-kurang sholatnya, jadi anak-anak ngikutin, ya kan, bapaknya kurang sholatnya. Kalau udah waktu sholat ada aja alasannya gitu kan, bapaknya itu yang inilah, yang itulah, yang macam-macam lah. Jadi anak-anak ngikutin. Jadi kalau aku marah-marah percuma, karena bapaknya kan nggak ngaji, ibunya nggak ngaji, nggak sholat. Jadinya ya itu anak-anak selengean ke sana kemari kan. Kesel saya, akhirnya aku ngaji terus, doain terus, minta dari Pak Haji, minta ini terus supaya anak-anak juga rajin sholat, bapaknya juga rajin sholat, terus cepat sembuhnya. Alhamdulillah. Dibandingin semua orang yang satu operasi di rumah sakit Bintaro itu, suamiku tuh udah sebulan tuh udah bisa apa-apa, udah bisa ngomong, minta makan apa gitu, mau yang dibungkus-bungkus, apa yang dibungkus-bungkus, lemper, aku bilang iya. Jadi itu udah bisa lah semuanya, komunikasi. Alhamdulillah sehatnya minta ampun sekarang. Jadi sejak itu aku ngajinya rajin terus nih, dan juga karena masih belajar, jadi aku kadang-kadang kalau suruh ini baca ini, kayak aku masih belum bisa nih bacanya, nggak ahli, dimarahin terus sama Bu Ani kan. Waduh, ya salah, bukan dimarahin maksudnya. Untuk salah bacanya, ya nggak pernah baca dalam hati ya Pak Haji ya, nggak pernah baca. Suruh sholat juga aku nggak tahu lafaz saya sholat kan gimana, Allahu Akbar apa gimana gitu. Itu aku juga tadi bilang, aduh aku jangan disuruh-suruh sholawat, belum bisa aku bilang gitu. Jadi banyak juga yang belum bisa Pak Haji. Aku sejak ngaji suruh itu harus terus jadi ngajinya. Baru lumayan sih sekarang sih udah ngerti Al-Quran ayat berapa, udah ngerti kan. Suka ditanya-tanya sama Pak Haji kalau misalnya mengenai apa gitu ya, mengenai nggak infak itu misalnya kuis berapa gitu ya, penasaran aku harus catat ini. Kalau kuis ayat segini, kalau infak harus segini. Itu Pak Haji aku. Terus kalau orang meninggal, terus masuk akhirat ada ayat segini. Nanti kalau ditanya kuis nanti aku mau tunjukin. Kita ngalah dulu ya. Tapi sekarang belum bisa kan, masih belajar. Terus kalau orang mengenai perselingkuhan, cerai apa gitu. Insya Allah ya Bu ya, nanti ke depannya Ibu akan bisa menjawab kuis pokoknya. Yang ustazah mengalah dulu. Ya karena ada ayatnya juga, begitu ada orang yang sungguh-sungguh ya, datang petunjuk Allah. Surat 2969. Iya. 2969. Silakan. Begitu saya sekarang belajar teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Komplek. Itu ya kan, aku kan pagi jam 7 udah berangkat ngaji ya. Terus ibu-ibu ada yang lari pagi, ada yang tahu belanja apa di mana. Ngelihat aku udah cantik itu mau ngaji, domel ya, gitu ya, bukan cantik. Mau kemana nih? Cantik kok. Emang cantik ya. Coba lihat surat 29, suratnya 2969. Ya baik, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallahu. Nah, jadi bagi orang yang berusaha untuk mencari di jalan Allah ini, nanti Allah buka nih, jalan-jalan Allah itu dibuka. Cuman satu Allah minta apa? Allah itu sangat cinta sama orang berbuat baik. Berarti, jadi kita ini misalnya kita berusaha untuk tahu tadi ayat-ayat tadi itu, tapi didorong lagi dengan kita banyak berbuat baik. Antara yang berbuat baik itu ya kita sholat, ya kita ngaji, kita silaturahim, kita sedekah itu. Sungguh ya, manjada wajada ya. Ya. Jadi tiap hari itu rasanya kalau nggak ngaji itu rugi gitu loh Pak. Kayak ada yang kurang gitu ya. Pokoknya jam 7 tuh orang masih pada tidur. Seperti udah aktivitas sehari-hari kita. Betul. Jadi kayak ada yang kurang. Itu terus begitu. Mau kemana? Udah pagi-pagi udah rapi. Mau ngaji dong. Beda lagi sekarang sombong banget. Bukan shopping Dulu ke kantor ya Bu, sekarang kantornya di yayasan sini ya, di Wisma ya, pindah kantor. Lapang-lapang dalam majelis itu sangat penting ya. Oh iya.
Malah kan dijamin oleh Allah kan surat 58 ayat 11 itu kan. Surat 58 11. Silakan Bu Ida. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini Allah panggil, hai orang-orang beriman. Ya insya Allah kita ini jadi orang yang beriman. Kalau kamu diajak ngaji ke majelis taklim, maka Allah katakan lapangkanlah waktu kamu, sediakanlah waktu kamu untuk hadir di majelis taklim itu. Kemudian kalau kamu melapangkan waktu untuk hadir majelis taklim itu, pertama yang Allah balas buat kita apa? Kita dilapangkan urusan kita. Amin. Urusan anak, urusan suami, urusan keluarga, urusan apa aja itu lapang satu. Nah kalau kamu disuruh berdiri-berdiri, disuruh duduk-duduk, maksudnya ini suruh berdiri-berdiri itu kalau ada perintahnya di Quran itu kerjain, larangannya jauhkan, diamalin nih. Allah tambah lagi, diangkat harkat derajatnya, ditambah juga ilmunya. Amin. Jadi, tapi termasuk beruntung ya, 35 tahun yang tadinya itu ya tidak tersentuh ngaji, dunia. Alhamdulillah itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk akhiratnya. Iya. Sekarang aja udah lumayan bisa deh. Terus aku bilang, kalau salawat aku belum bisa, aku mau ngikut. Gak apa-apa, ikut-ikut aja Di dulu. sini nggak bisa kan, karena lafaznya bukan lafaznya salawat, ya, jadi bingung. Ya, nanti Bisa karena biasa. Iya. di sini kan ada acara salawat juga kan? Ada kan? Ada hari apa? Kalau ngaji kan Jumat. kumpul aja. Ada tahun Oh, aja. seperti- iya. Ada tahun juga kan Pak Haji. Aku belajar dia pun salah-salahin. Emang aku udah baca. Ya nggak apa-apa. Bukan disalah-salahin, itu diperbaiki. Iya, iya betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semangat Kayak untuk itu kayak muslimin belajar. berarti dia sekarang mah sudah lapang dada, Iya, seperti orang enak. yang free sekarang. Iya bebas gitu. Terus tiap Jumat kan aku ada Jumat berkah ya, aku suka ngaji ya ini bukan ria ya, ini bukan aku Berusaha orang maksud ke yayasan-yayasan yang orang sering tuh juga aku Bu Sri, aku mau beli ini Bu, aku kasih. Alhamdulillah sih nggak putus-putus rezekinya. Oh, itu pasti. Aku bingung. Berarti benar dong ayat ini ya. Iya. Diangkat derajat. Kayaknya Masya aku Allah. udah tiap bulan tuh ngasih ke 5 yayasan gitu ya, tiap Jumat ya. Ya ini bukan ria sombong gitu ya, cuman ngasih tahu contoh ya. Bilang, kok uangnya nggak habis ya? Ya terus ada aja ya, alhamdulillah. Terus besok akhirnya Jumat besok aku mau ke yayasan ini, ke yayasan ini, ke yayasan ini. Tiap bulan tuh ada aja, alhamdulillah. Ada Jadi- aja uangnya gitu ya, alhamdulillah. Selama kita mau ya, Allah nyambut kita. Dan apalagi itu masih bersyukur, itu berarti di masa-masa dewasanya ya. Dikenalkan dengan Quran. Iya. Lolita. Bukan dewasa Bahasa lagi kerennya ini. Lolita. Kakek nenek ini. Apa tuh Lolita? Lolos 50 tahun. Nah coba. Udah lolos Kalau kita 50 masih tahun. cerita, Hilang ya. Jadi itu termasuk disayang Allah itu. Amin. Bayangin misalnya kita masih usia seperti ini, kita masih belum ketemu Quran, kita masih belum tahu isi Quran. Aduh, lagi ya, coba rugi kapan banget lagi dah. sekarang? Alhamdulillah. Padahal Kita masih mati diberi pasti. kesempatan, ya Allah. Iya. Insya Allah. dan yang ditanya urusan akhirat ya pakai Iya. Nggak urusan dunia yang di Allah tanya. Nanti kalau misalnya dikasih tahu ada mengenai apa gitu, aku WA ke keluarga kan. Aku kan punya WA keluarga gitu ya. sampaikan. Sudah Sudah berdakwah dengan Oh, bagus. Bukan. Gini, oh ini ayo kamu harus sama orang tua itu baik-baik kan anak-anak. Ya. Keluarin dah tuh ayatnya ya Bu Haji ya. Keluarin ayatnya ya, kan udah tahu ya Bu Haji ya. Iya benar. Tapi ada yang lebih mudah caranya nanti Betul. share YouTube kita ke Ah. grup Bu Sri. Keluarga. Nah iya, kan misalnya kan gini. Ini kan di-share nih, di-share di grup keluarga. Iya. Di-share, like,
and comment. Itu pahala Nyalain loncengnya. Itu sama juga dengan kita berarti membumikan Quran. Supaya orang kan ngelihat podcast kita ini kan ke Quran terus ke Quran. Supaya orang itu jadi paham, oh berarti Quran itu semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Banyak orang kan selama ini kan nggak tahu. Iya betul. Nggak tahu itu. Kan yang nggak ngaji, kita yang ngaji kadang-kadang kaget juga, oh ternyata ada ayat ini ya. Ya Allah. Tapi jadi kebiasaan Pak Haji sekarang kalau misalnya makan nggak dihabisin nih, ada satu yang nggak dihabisin. Udah Mubazir. keluar Mubazir. anak itu. Masya Allah. Iya gitu ya Mak. Ya terus kamu sama orang tua tuh harus banyak berdoa. Terus supaya doain orang supaya nanti kamu rezekinya juga banyak kalau sama orang tua. Ya. Akhirnya alhamdulillah anak saya nggak ngeyel lagi gitu ya. Iya, ya pasti itu kan ngeyel semua. Quran itu kan merubah ya, Iya. merubah kita dari kita tadi tidak lurus menjadi lurus kan. Kayaknya di surat 17 itu kan, surat 17 ayat 9 itu. 17:9. Siapa yang baca? Silakan Bu Haji Teti. Nih gedean nih. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Jadi ini Quran ini begitu kita baca artinya, dia akan nuntun kita ini ke jalan yang lurus sekali, direct to Allah. Makanya kalau istilahnya Bu Frita Saripin dari Singapura itu, Quran itu adalah easy, simple, clear, and direct to Allah. Sudah mudah, gampang, jelas, dan kita langsung hubungannya kepada Allah kan. Jadi saya itu corong aja itu. Corong nyampaikan, oh ini ada di surat sekian ya sekian, ada surat sekian. Dapat berinya petunjuk, rahmat itu kan Allah kan. Yang kita buka ayat-ayatnya itu. Nah, Quran itu bikin cerdas ya Pak. oh sangat membuat kita menjadi orang yang cerdas, paham. Nah cuman itu mesti ada syaratnya lagi itu. Syaratnya lagi itu mesti infak gitu. Jadi infak itu memang menjadikan kita juga dapat hidayah petunjuk Quran juga itu. Makanya kan saya sering mengatakan cerita Bu Mega itu. Kan lucu kan? Udah 2 tahun di sini setiap ngaji gak paham. Enggak mudeng-mudeng. Iya, ngaji pagi, ngaji malam. Gak paham. Begitu dia mulai menyediakan, ada satu pengajian kecil dia menyediakan goreng-gorengan itu, baru paham, oh ini maksudnya itu. Nah jadi memang dia Quran itu, petunjuk itu setelah orang itu membuka diri untuk sedekah itu. Mungkin Allah dekat dengan orang yang banyak berbuat baik gitu pakai ya. Iya benar. Karena Allah itu ya sangat dekat sekali sama orang yang banyak sekali berbuat baik itu. Akhirnya rahmat Allah turun. Surat 7:56 itu. 7:56. Silakan Ibu Erwan. Ya, kasih Bu. Mic-nya dideketin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, Sadaqallahul rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang banyak berbuat baik. Rahmat Allah itu tahu nggak? Quran. Lihat surat 28. Ayatnya 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah mengharap agar kitab Al-Quran itu diturunkan kepadamu.
tetapi ia diturunkan sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau menjadi penolong bagi orang-orang kafir. Nah, jadi Nabi Muhammad itu kan nggak sekolah dia, nggak tuh bisa tulis, nggak bisa baca kan. Mana dia tahu Quran, mana dia tahu Injil, mana dia tahu Taurat kan. Ya dia dari kecil aja sudah jadi anak yatim, melihat bapaknya aja nggak pernah. Nah, dia umur 6 bulan dan meninggal bapaknya. Umur 6 tahun ibunya meninggal, umur 8 tahun nenek kakek meninggal. Dan nggak ada juga sekolah waktu itu. Jadi kamu tidak tahu apa namanya Quran itu, tidak tahu kitab, tapi berkat rahmat Allah lah Quran itu diturunkan itu. Maka Allah Ta'ala janganlah sekali-kali kamu menolong orang-orang yang mengarah kepada kekafiran. Jadi kalau kita ingin dapat petunjuk Quran ini, memang harus banyak berbuat baik. Berbuat baik itu bukan saja mesti materi, bisa juga materi, bisa juga tenaga, bisa juga ilmu, bisa juga nasihat, senyum, bisa. Kalau ada Ya. tamu apa dihormatin ya, Iya. dikasih air, gitu jangan suka malas nongangin air. Iya, itu harus itu. Ini nggak dibuka-buka ada tamu. Pura-pura tidur ya. Pura-pura aja. Ngapain Tidur sudah tamu. Aduh, padahal kita tahu kalau tamu masuk kan Menjamu tamu itu pahalanya rezeki lebih besar. masuk. Iya, akhirnya sekarang Pak, saya pintunya nggak ditutup-tutup. Tahu rezekinya masuk. Dan sebetulnya banyak orang nggak tahu ya. Sebenarnya kalau ada orang minta-minta itu jangan ditolak. Ya benar Pak. Rezeki mau datang. Iya betul. Iya, itu rezeki mau datang. Jangan ditolak itu. Nah, karena dulu saya waktu masih di Pasar Jumat dulu, nih cerita dikit nih. Jadi dulu Pasar Jumat itu kan pelit banget nih. Pelit sekali. Jadi kalau ada orang minta-minta itu, saya bilang sama pembantu, gembok aja tuh. Dulu itu. Tapi apa? Banyak musibah. Banyak petaka. Wah, mobil aja nabrak tiang listrik. Wah, masuk parit. diem aja. Iya. Wah, banyak sekali musibah-musibah itu. Nah, tapi setelah kita dulu belajar di Bekasi itu ya ngaji kurang kayak gini juga, cuma tengah malam. Wah, nggak bisa nih, jangan tolak orang minta-minta nih. Jadi, Kebuka semuanya. nah akhirnya kita nggak tolak orang minta-minta, malah kalau ada orang minta-minta kita bilang kalau lewat sini jangan lupa ya, lewat. Ya kalau kita nggak ada uang nih, bisa kue. Iya betul. Nggak ada kue, bisa beras. Kata maaf. Iya. Nah kalau misalnya nggak ada sama sekali, maaf ya Bu ya, besok datang lagi ya. Tapi insya Allah lah nggak akan yang masa nggak ada semua kan. Itu termasuk itu pengamen, terus orang minta. Apapun juga. Intinya dia kan mau nyari rezeki ya. Minta-minta. Ya urusan dia misalnya apa? Mau bohong, mau itu urusan dia lah itu. Ada nggak Pak Kiai malaikat menyerupai mereka? Bisa. Saya kan pernah Saya pengalaman di takut tuh Mekah. kalau ada, saya khawatirnya itu malaikat yang sedang menguji saya. Bisa, Kalau bisa. saya kadang berpikiran seperti itu. Iya, betul. Kalau saya nggak kasih. Artinya sedekah itu bisa menolak bala ya Pak Kiai. Oh sangat. Sangat Ya, tadi bisa. Pak Kiai kan tiang listrik nabrak. Ada dia. Kan ada ayatnya itu surat 2:195 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi Allah dan infaklah kamu di jalan Allah nih. Ya jalan Allah, orang tua jalan Allah, orang minta-minta jalan Allah, anak yatim jalan Allah. Allah bilang, dengan kamu infak jalan Allah supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam bahaya. Bahaya itu ya musibah, ya kehilangan uang, ya macam-macam. Malah Allah Ta'ala apa? Infaklah kamu di jalan Allah itu, Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik. Buat baik lagi Pak Kiai. Intinya berbuat baik. Jadi aku pas udah ngaji kan Pak Kiai banyak keuntungan. Satu waktu itu aja pernah ya tas anakku yang beli dompet dan macam-macam kan untuk Pondok Indah tuh, tahunnya dia hilang kan tasnya tuh, nggak tahu dia lupa di mana. Cuman satu yang aku minta tolong sama Allah. Aku bilang ya Allah Tuhan kasih tahu di mana itu
apa tasnya itu karena penting banget. Iya. Tas itu ada dompet, ada uang, ada SIM dan lain sebagainya. Itu 1 jam, setengah jam tuh aku berdoa aja untuk kan. Terus dikasih kayaknya kayak ada yang ngasih tahu, oh tas kamu tuh di sini gitu. Dan terus bilang anak saya, tuh kamu tadi kemana aja? Ke toko mana aja gitu ya? Ke toko H&M, terus ke toko sepatu, Lakers gitu ya. Terus toko ini 3. Udah kita periksa satu-satu. Ya kita periksa. Taunya ada Pak di toko sepatu. Jadi dia lihat, saya mau lihat CCTV-nya dong Pak, di mana sih tasnya? Taunya di CCTV itu kelihatan tasnya lagi duduk di sini di kursinya. Itu nggak ada yang ambil ya Bu ya? Aku juga bingung. Itu masih rezeki Bu. Nah makanya aku bilang, kayaknya aku banyak rezeki. Alhamdulillah deh, gitu. Ya Allah, pokoknya misalnya ada arisan gitu ya, tadi ada apa yang dikocok-kocok itu ada tadi ya, misalnya ya, door prize apa, itu selalu dapat Pak Haji. Masya Allah. Benar di MT itu waktu itu kan juga ada door prize nih. Saya selalu kalau ada door prize itu aku dapat beras yang 5 kilo dari MT. Terus besok lagi dapat kain gitu ya, dapat ini kurang. Kok heran ya saya dapat dulu nggak pernah kain. Bodoh-bodoh. Arisan yang terakhir gitu. Cepat banget sekarang dapetnya. Alhamdulillah. Bukti Banyak rezekinya. karena sudah mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Bertekad mau berubah. Iya, benar. Bilang, kok ada ya, terus alhamdulillah dapat. Terus ini dapat. Pokoknya banyak kok untung. Makanya kan Aku terima. ngaji itu membawa rezeki sebenarnya ngaji itu. Di surat 56, 80, 81, 82. Sadar nggak sadar kita rezeki itu mengaji itu bawa rezeki. 56, 80, 81, 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 56 Al-Waqiah ayat 80 81. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Qur'an? Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai kerongkongan? Iya. Iya. Nah jadi Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan Allah, Tuhan semesta alam yang penjaga alam semesta ini. Apa kamu menganggap remeh aja ngaji ini? Ya, katakan. Kan jangan bolos-bolos kalau ngaji itu, jangan dianggap remeh aja. Apa Quran ini rezeki. Benar. Iya, tapi sini kita rajin semuanya, nggak ada yang suka izin bolos-bolos. Nggak ada yang bolos ya Pak. Nggak ada, rajin semua. Rajin. Kan kadang izinnya juga ya ada acara. Ya, kalau izinnya ngaji juga sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sayang gitu, sayang. Baik, kita mintain Bu Teti, Bu Jati gimana Bu Haji? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama satu waktu pengen baca Quran itu kan saya nggak bisa Pak dari kecil. Ya, tapi ibu saya kok bisa baca Yasin ya. Satu ngikutin, saya belajarnya pakai Latin. Terus sampai ke haji pun saya tuh belum bisa ngaji tahun 88. Iya, dia kan masuk pekerja juga Bu. Iya, dia kan bidan kan. Tugas Kerja ini. Iya. Terus tahun 88 itu Iya, kan karir. saya tenaga kesehatan. Jadi saya ikut tugas haji ke Mekah. Padahal nggak bisa ngaji, nggak bisa Arab sedikit. Ya udah gitu. Saya itu sampai dari sana tuh Pak beli ini ada kaset satu kaset tuh 1 juz bisa beli itu. Terus sudah beli di bawah, terus di rumah tuh belajar ya pakai ini ya, jadi ngikutin terus. Nah suami tuh bisa ngaji, tapi kalau ngajarin kan suka jadi repot ya. Iya sabar. Ya udah gitu saya terus aja sering ikut pengajian kemana-mana, padahal saya repot kerja. Betul. Dan nolong pasien bangun malam ya, tugas di puskesmas, tapi terus aja ya udah belajar terus lama-lama bisa. Udah bisa
Terus, satu pertamanya suka tahajud dulu Pak. Oh, lebih dulu tahajud daripada ngaji. Ya, sebelum bisa Al-Quran tuh suka tahajud gitu, belajar dari nenek saya. Ya alhamdulillah itu semua itu kayaknya apa-apa tuh ada yang mengangkat derajat ya. Kalau saya dipindahkan ke mana tuh, waktu itu sekolah di Bandung, Ya. karena nilainya jelek, saya harus pindah ke Jogja. Nah, ya terus bilang sama bapak saya, "Pak, nilainya jelek, nanti saya suruh dikeluarin bagaimana?" Ya udah, kebetulan ada saudara katanya udah pindah aja ke Jogja, pindah di sana itu Pak, ya udah bawa surat pindah udah lengkap, suruh ikut tes kembali dari bawah. Tapi saya di sana diterima di kelas, kan saya udah kelas 2. Di sana tuh kelas 2 tuh kelas 3 karena dari 0. Nah udah gitu diumumin katanya, nih karena bawa surat pindahan jadi diterima kelas 1 0 bukan, kelas 1 bukan, kelas 2 enggak, jadi kelas 3. Oh ya Allah. Derajat ya. Kalau lebih tinggi dong. Ya jadi sama dengan di Bandung itu, tinggal nerusin. Nah terus kan saya dititipin ke bidan, kepala bidan dari saudara itu, dititipin ke profesor kepala rumah sakit Gajah Mada. Nah orang-orang itu kan jadinya, nah itu hati-hati tuh, itu saudaranya profesor. Saya nggak kenalnya pas sampai sekarang, sampai meninggal dia nggak kenal. Ya, nah terus setelah itu saya juga belajar itu baca-baca, terus sekarang alhamdulillah udah bisa baca. Udah ya belajar tinggal panjang pendeknya. Yang ibu mulai ikut ngaji yang kajian kayak Nah, gini? kalau ikut ngaji sini kan kebetulan anak-anak udah kuliah, kan udah tinggal mencari jodoh ya Pak. Jadi saya mendoakan biar dapat jodoh. Tahu tuh ketemu dengan besan itu, Oh iya. yang Dokter Susi, keluarga Dokter Susi Susi. Nah dikenalin apa Najam. Nah udah gitu karena saya suka pingin ngaji, senang Quran, ya udah langsung belajar, ya udah sampai sekarang ya alhamdulillah. Masuk orang lama juga dia Orang Pak lama. Kiai. Dia kan dari malam-malam. Ada Kan perubahan sama Bu Mega sama Bu perubahan ibu Ya. setelah ngaji di sini. ya Ada gitu. ada dari masalah Buktinya emosi, bertahan sampai sekarang. dari emosi ya, emosi masih suka temperamen. Belum ngaji. Ini korbannya Pak. Sekarang. Ya sebelum ngaji kemarin, Iya. ya kan, ya pokoknya Marah ya, Bu, cepat ya? marah, cepat Iya, sama. tersinggung. Ya. Ini korbannya Pak karena Kiai. Belum ngaji Pak dulu. Kiai. Tapi setelah ngaji gimana? Ya itu setelah ngaji sekarang alhamdulillah tuh tanya. Korban. Langsung didatangkan nih korban. Dan nggak ini kadang-kadang dia suka ngegas tuh ke orang tua. Udah saya harus sabar. Ya. Awas deh ya. Jadi ibu juga berarti jadi sabar, Gea juga jadi sabar dengan apa? Gara-gara Quran itu. Ya memang makanya Quran itu luar biasa ya, kayak surat 39 ayat 10. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi orang yang disempurnakan pahala itu orang sabar. Misalnya ada orang yang rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin infak sedekahnya. Kalau dia tidak sabar, nggak sempurna. Nggak sempurna imannya itu. Ya lihat surat 28-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu. Ketahuilah, pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Jadi ini ceritanya, ini cerita Fir'aun, Korun. Jadi Korun itu kaya sekali tapi zolim, ngambilin hak orang, nggak zakat, nggak infak, nggak sekolah. Padahal dia masih sepupunya Nabi Musa sebetulnya dia.
Zulim sekali. Itu amat penting ya itu ya Pak Kiai. Wah, Sabar sangat itu ya. penting sekali. Nah, kemudian dia kalau dilewat di kampung orang kafir, itu orang kafir itu sampai naik turun ininya, air liurnya, pengen ya Allah gimana kayaknya kayak dia tuh, saking kayanya. Nah, tapi kalau dia lewat kampung orang beriman, malah orang beriman itu mencibir. Wah, kamu biar kamu kaya begitu, nggak berkah. Orang-orang yang beriman bermasalah itu lebih tinggi. Tapi Allah tambungin, kata Allah, orang beriman bermasalah itu juga kalau dia nggak sabar, nggak juga jadi orang yang sempurna juga imannya itu. Jadi sabar itu sebenarnya penting banget itu. Luar biasa. Sabar dalam segala hal Pak Kiai. Oh, dalam segala hal. Sholat pun beribadah. Sabar. Ya kadang-kadang juga ada orang nih sabar lagi di pengajian, sabar sama temannya, sabar di rumah nggak sabar, nggak jadi itu. Maksudnya sabar di pengajian ya sabar juga di rumah. Jadi apa-apa harus diam aja kalau bisa. Iya, diam aja. Cuman Itu bukan berarti gini, Allah kasih tahu kita itu satu sabar, tapi sabar yang konstruktif. Gimana caranya dong? Sabar Daripada salah ngomong. konstruktif itu. Jangan nyampe ya Bu. Coba lihat suratnya, surat 20-130. 20-130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari engkau merasa tenang. Ya. Surahallahul Azim. Jadi sabar, tapi sabar juga mesti konstruktif. Nah, sabar tuh sabar dengan sholat, sabar dengan zikir, dengan tasbih. Maka dari situ kan bersabarlah kamu hai Muhammad atas apa yang orang katakan terhadap dirimu. Tapi kamu harus tasbih di malam hari, harus zikir siang hari, tengah malam, sebelum terbit matahari, sudah terbit matahari, supaya kamu senang dan bahagia. Jadi sabar, tapi kita juga senang bahagia juga dengan sabar itu. Gak makan hati Mas. Nah, nggak makan hati. Sabar tapi makan hati. Artinya masih Takut ngedumel. salah ngomong. Iya. Jadi salah. Iya. Jadi makanya kan kenapa sih di Quran itu 4 kali Allah katakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi sama anak sendiri. Ya lebih lagi sama orang aja harus balas kejahatan kebaikan, apalagi sama anak sendiri. Kadang-kadang begini kan, kalau usia kita begini, ketemu sama anak yang 20 tahun di bawah kita kan, cara berpikirnya kan beda nih. Ya terlalu jauh kan beda. Cuman kalau kita sabar, untung. Kalau kita sabar, untung. Sabar artinya bukan diam aja ya Pak Kiai, tetap kasih peringatan. Oh iya, tetap kasih peringatan, tapi kasih peringatannya juga tidak dengan emosi. Kan ada orang ngasih peringatan ke anak emosi. Nggak boleh diam aja. Bukan, ada orang yang memberitahukan kepada anak itu tidak emosi, tapi dia dan sama anak sama orang tua itu satu tidak boleh emosi, tidak boleh dendam. Misalnya nih ada anak kita ngata-ngatain kita, ingat tidak boleh emosi, tidak boleh dendam. Itu sama anak itu. Istighfar aja kali ya Pak. Iya, banyak ini istighfar, Kalau nanya Ada nggak dulu. sih Pak Kiai apa ya yang buat kita itu bisa jadi orang sabar? Oh ada, sedekah. Masya Allah. Banget ya. Sedekah itu bikin sabar. Ada ayatnya, Pak? Ada. Surat 3134. Bismillahirrahmanirrahim. Itu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya Masya dan Allah. memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah berbuat kebaikan aja. Allah berbuat kebaikan Jadi- aja ya. Jadi orang yang infak lapang sempit itu ya, itu akan menghasilkan apa nanti? Bisa nahan marah. Orang yang infak lapang sempit itu nanti bisa menghasilkan pemaaf, nggak dendam. Di infak lapang sempit itu ujungnya itu Allah cinta.
Malah banyak rezeki. berbuat kebaikan. Malah banyak rezeki. Betul. Bingung dari mana gitu rezekinya ada aja gitu. Alhamdulillah. Iya. Apa ya? Masalahnya kadang-kadang kan begini nih. Kita ini masalahnya begini. Kita ngaji, cuman kita tuh nggak percaya sama ayat Allah itu. Coba kalau misalnya dia percaya nih, cuma misalnya kita baca nih, kita amati, kita pikirkan, baca, amati, pikirkan surat 226, 1262 itu. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Shadaqallahul Adzim. Bayangin nih misalnya kita ini kan kalau kita pahami, kita percaya ini nih, sebutir benih aja ini kita tanam nih, dia tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Setiap batang isinya 100, 100, 100, 100, 700. Allah masih melipat gandakan lagi. Tapi syaratnya 2 aja itu. Jangan suka disebut teriak maksudnya. Yang kedua, jangan menyakitkan hati si penerima. 2 aja Allah minta. Dibahas itu. Allah nggak minta KTP, Allah nggak minta sidik jari, coba. Allah juga nggak minta nama ibu kita. Gitu. 1, jangan disebut, jangan menyakitkan hati si penerima. Waduh, besar sekali itu. 1.700.000 mana ada bank di dunia ini, coba. Bank tempat Bu Sri kerja aja enggak begitu. Ini enggak 1 jadi 700, coba. Jadi 1.000 jadi 700.000, 1.000.000 700.000.000. Nah cuman selama kamu tidak sebut, tidak nyakitkan hati penerima. Dan juga biasanya juga begini itu Allah tuh. Allah tuh melihat kita juga nih. 1, kita melihat istiqomah enggak? 1. Yang kedua udah istiqomah nih, masih diuji juga, diuji nih. Nah setelah istiqomah, diuji, baru nanti bem. Itu betul itu. Ujiannya itu pasti suka udah kita berbuat baik. Nanti orang itu nyakiti. Nah nggak apa-apa. Jadi gini nih, misalnya, ya ada orang nih, kita udah berbuat baik sama dia. Ternyata dia kayaknya nggak terima kasih, nggak apa-apa. Lah kita tuh niatnya yang pertama tadi itu bukan untuk supaya dia balas kok. Allah yang suruh. Jadi udah kita lihat, kita Allah yang suruh kan. Jangan kita nunggu, kok dia nggak terima kasih sih padahal aku ini kurang baik apa sih. Nah itu nggak ikhlas itu. Berarti kalau bersedekah disebut nggak dapat pahala apa-apa ya? Nggak ada Pak. Sama sekali nggak dapat. Walaupun dia sholat, rajin infak, Nggak bisa rajin juga. Ini. Nggak bisa. Kalau terus tobat, Ya kalau tobat ya kalau Allah mau nerimanya lagi boleh, tapi kita lihat aja suratnya, surat 264. Silakan Bu Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Sadaqallah. Kasihan amat ya, udah uangnya udah keluar, diberi balasan enggak. Malah yang lebih nggak enak itu apa, di ujung ayat itu tuh Allah tidak akan berikan petunjuk pada orang kafir. Berarti dia dianggap kafir juga berarti. Duh ya Allah. Rugi 2 kali dong. Wah rugi 2 kali itu. Kayaknya kalau kita misalnya berinfak, bersedekah itu karena Allah. Pas aja. Iya makanya kan kalau dia karena Allah itu
di Al-Baqarah itu 265-nya itu coba cara berinfak sedekah kalau dibalas oleh Allah. Silakan Bu Erwan. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah kata ini orang yang berinfak ini dia semata-mata karena Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua tadi apa? Mencari apa tadi? Memperteguh jiwa. Nah, yang kedua dia ingin memperteguh hati, memperteguh jiwa. Bagi orang yang berinfak sedekah dia karena Allah dan untuk memperteguh jiwa, maka Allah kasih tahu ini seandainya satu saat misalnya lagi krismon, lagi kondisi ekonomi nggak baik atau lagi corona gitu, maka Allah bilang Allah masih bisa berikan dia hasil 2 kali lipat. Bayangin loh itu. Saya merasakan. Itu benar itu. Nah, cuman asal dia infak tadi itu semata-mata karena Allah dan mencari keridhaan Allah. Niatnya karena Allah. Iya, bukan karena ini, bukan karena itu. Makanya itu harus dilurusin tuh infak sedekah. Kadang-kadang suka kesel juga Pak Haji. Kalau misalnya di suatu grup gitu ya atau apa gitu, ada orang yang pelit banget, itu gimana ya Pak Haji kasih taunya? Mau nyumbang misalnya segini aja, kita pada nyumbang, dia gak nyumbang gitu Pak Haji. Kesel kan? Kasih taunya tuh gimana? Keluarin Nggak, ayat nggak. aja Bu Haji di grup. Nggak boleh diajak ngaji. Diajak ke Wisma. Kalau dia nggak diajak ngaji, kadang-kadang susah juga kalau diajak ngaji. Kalau dia kita omongin, kadang-kadang Takutnya nggak mempan. ini juga ya tersinggung dengan Iya Pak Haji. Aduh pelit banget ya orang. Gemes deh. Kadang-kadang mau bayarin gitu ya kan, dia kan harus bayar 10.000 misalnya. Dia nggak bayar. Astagfirullah. Makanya sebetulnya ya Allah udah kasih tahu tuh, udah 17 ayat 100 itu. Udah tahu. Jadi kalau orang 100. biasa 17 kikir ya Pak. 17. Aduh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya dan adalah manusia sangat kikir. Iya. Iya. Jadi kalau ada kikir orang itu biasa aja itu. Justru misalnya kita ketemu satu masyarakat nih. Masyarakat itu ada satu orang misalnya dia itu, ya Allah dia nggak kikir tuh, suka ngasih orang, suka bantu orang. Dan kalau ngasih itu kayaknya diem, nggak pernah dia cerita. Boleh itu kita salut betul sama orang itu. Keren. Tapi kalau yang kikir ya biasa aja, kalau kikir ya semua orang kikir semua kok. Ya ada sekarang di pengajian itu, misalnya ini ada pengajian nih, ada tiga ibu-ibu yang mojok-mojok, dia bilang apa dia mojok-mojok? Ibunya itu tuh kikir. Padahal dia nggak usah ngomongin orang kikir, dia juga kikir kok. Nah yang kita salut tuh kalau dia ngomong gini nih, aduh ada ibu itu katanya, yang itu tuh, suka bersedekah, suka nolong orang, bantu orang. Makanya dulu itu ada salah satu pengajian di mana dulu itu. Jadi ada ketemu sama ada ibu tuh suka nyumbang, suka apa. Terus sebelahnya nanya, ibu katanya sering nyumbang kemana-mana. Enggak salah itu katanya. Saya itu orang yang paling pelit di dunia. Wah, aduh mohon maaf ya Bu, mohon maaf. Saya itu katanya mau harta saya itu mau saya bawa semuanya di akhirat. Masa? Artinya berarti dia itu mau disumbangin semua supaya dapat di akhirat nanti, misalnya itu. Jadi Pak Kiai bicara soal sedekah, emang ada pos-posnya Pak? Siapa aja yang harus disedekahin? Kadang-kadang kita kan apa teman dulu ya, apa saudara dulu ya. Kadang-kadang suka bingung gitu Pak Kiai. Gantian aja. Ada sih sebetulnya itu, seperti ada di surat 2:15 tuh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan.
hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Oh, batu dia. Pas banget ya. Anak yatim, orang sabar, miskin, yatim. dan orang yang dalam perjalanan, dan demi kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sadaqallah. Nah, jadi urut-urutnya juga nggak jauh-jauh juga nih. Misalnya kalau pertama tuh orang tua mertua itu utama loh itu. Baru kerabat, adik kakak. Yang ketiga adalah baru anak yatim, fakir miskin. Nah, kadang-kadang ada orang salah itu kalau sedekah ke anak yatim, fakir miskin. Maksudnya bukan salah ke anak yatimnya itu, salah orang tua nggak dibagi itu. Bukan salah ke anak yatimnya. Karena banyak yang pakai Dulu kebanyakan begitu ya. Tapi orang Umumnya tuanya, begitu. saudaranya Enggak. kurang. Nah, salah itu. Ya setelah baca ayat ini mungkin jadi tahu di mana aja nih kita harus jadi orang tua. Nggak jauh juga padahal kan. Sekarang kan lagi ngetren juga tuh pakai berinfak tapi diposting di TikTok agar mendapat follower atau apa, itu bagaimana? Nggak usah kalau itu sih. Iya, Kalau itu banyak mah kan, banyak. banyak kan seperti itu. Enggak, tapi nantinya itu setan bisa masuk tuh. Oh, gua tuh coba lihat gua tuh nanti. Karena kan dia menghasilkan juga dari like itu. Iya. Tapi Pak Kiai, bukan kita sedekah itu boleh sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Boleh, maksudnya yang sembunyi-sembunyi itu kan nggak tahu orang. Maksudnya yang terang-terang kan begini, misalnya kan kita ini mau ngundang anak yatim kan. Udah anak yatim itu pasti tahu orang dong. Gak mungkin. Nggak mungkin mau kita sembunyiin gimana nih. Nah, padahal kita kan bukan untuk riak ke orang kan. Nah, akhirnya banyak tahu orang. Atau misalnya kita sedekah nih, terus sedekah ada orang tahu, ya kita niatnya bukan untuk dilihat oleh orang kan. Kita sedekah, tapi orang ngelihat. Sebetulnya yang menyebabkan dia menjadi batal itu kalau dia yang cerita. Kalau misalnya ada orang sedekah, terus yang cerita itu orang lain, ya enggak batal kita kan. Tapi kalau dia yang cerita, lu tahu nggak gue ini nih setiap hari ini gue sedekah, lu tahu nggak? Nah itu. Kalau sedekahnya dipasang status, Nah itu yang saya katakan tadi itu bisa nanti. Ya, takutnya ria. Tahu misalnya mungkin awalnya nggak ria, jadi dilihat orang banyak, terus orang jadi setan nantinya itu. Iya. berarti tergantung niat Pak Kiai ya. Ya memang tergantung niat, cuman hati-hati kalau yang dimasukin di medsos itu kan. Takutnya. Sengaja dikamerain untuk di-upload. Iya, untuk di-upload itu. Kecuali begini ya Pak Kiai, ada orang nitip, kita kan mau ngasih bukti ke dia kalau ini sudah saya sampaikan loh gitu kan. Karena Nah kalau itu enggak, kalau itu pertanggungjawaban kita nih. Misalnya kita nih diamanatin orang. Bu Teti amanatin ke saya, tolong berikan ke ustazah di sini misalnya. Saya mesti fotoin, berarti nanti kasihin. Maksudnya biar kita amanat ke dia. Jadi Kalau itu kan untuk bukti yang ngasih ya, Ya, bukan untuk untuk bukti ngasih. di-upload kan. Tapi kita juga nggak ngurangin pahalanya Bu Teti juga. kode Bu Teti besok ulang tahun kan. Hah? Ulang tahun besok ini. Oh besok, masya Allah. Sekalian nih kita doain. Kasih ustazah. Kuenya tadi katanya. Subhanallah. Baiklah, mungkin kita sudahi karena waktu asar sudah masuk. Ya, baik. Demikianlah podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang guru besar kita Bapak Kiai Haji Najamuddin Siddiq berikan kepada kita menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.